Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan jangan lupa untuk bahagia ya. Kenapa sih kita harus bahagia? Bahagia adalah sumber kesehatan. Kalau kita bahagia, insya Allah tentunya kita akan menjadi lebih sehat. Betul nggak pendapatku teman-teman? Ketik dong di kolom komentar ya. Oke, sudah diketik ya? Pada video kali ini aku ingin berbagi cerita sama teman-teman mengenai pengalaman saya dan anak-anak ketika kami melakukan interview visa di konsultan Surabaya. Tetapi sebelum kita pada poin bahasan tentang interview visa, nah tak ada salahnya ya kita ceritakan dulu, kita sampaikan dahulu mengenai daftar pertanyaan visa. Karena ini penting ya. Kenapa sih ini penting? Karena kalau kita nggak tahu kira-kira daftar pertanyaan visa yang akan diberikan oleh penginterview, maka kita akan agak-agak bingung gitu ya jawabnya. Dan kalau kita udah tahu daftar pertanyaan visa, maka tentunya kita akan menyiapkan segala beberapa dokumen yang diperlukan. Apapun itu, nah, dokumen-dokumen itu tentunya disesuaikan dengan yang menjadi tujuan teman-teman datang ke Amerika. Gitu ya. Kira-kira teman-teman penasaran nggak apa sih daftar pertanyaannya? Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih tujuan dari Anda atau teman-teman datang ke Amerika? Pertanyaan yang satu ini sangat penting sekali ya. Sesuaikan apa yang menjadi tujuan Anda datang ke Amerika. Beberapa daftar tujuan datang ke Amerika, misalnya tujuannya adalah untuk melakukan studi lanjut atau kuliah, mungkin S2, S3 atau yang lainnya. Kalau untuk kuliah tentunya harus dong disiapkan terkait dengan dokumen untuk sekolah ataupun kuliah. Yang kedua adalah tujuannya mungkin untuk melakukan holiday. Nah, kalau tujuannya ke Amerika adalah untuk melakukan holiday, tentu kita harus melakukan persiapan finansial dengan sebaik mungkin. Karena ya kita tahu sendirilah living cost di Amerika biayanya sungguh wow gitu ya. Jadi kesesuaian antara finansial yang kita berikan dengan lamanya kita stay di Amerika itu harus realistis ya. Dan teman-teman juga harus menyiapkan dokumen penunjang untuk terkait dengan kesiapan finansial yang kita punya. Kemudian tujuan yang ketiga barangkali adalah untuk menghadiri conference atau untuk melakukan suatu publikasi di USA. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para peneliti atau mungkin dilakukan oleh beberapa staf pengajar. Nah, kalau misalnya tujuannya datang ke Amerika adalah untuk melakukan conference ataupun publikasi, ya siapkan undangannya, kapan harinya itu harus jelas. Yang keempat, mungkin tujuan ke Amerika adalah untuk menghadiri perkawinan ataupun kondangan dari saudara ataupun teman. Jadi kita harus membawa undangannya ya, undangannya itu harus kita bawa sehingga nanti bila ditanya kita tinggal memberikan saja. Nah, itu tadi ya terkait dengan apa sih tujuan Anda datang ke Amerika. Pertanyaan yang kedua adalah kira-kira berapa lama Anda akan tinggal di Amerika dan Anda itu mau tinggal di mana? Jadi kita harus pasti. Kalau misalnya teman-teman tujuannya adalah holiday, kita saya mau tinggal di hotel ini, di kota ini, berapa lama? Nah kita sebutkan aja berapa lamanya. Misalnya hanya 1 minggu gitu ya. Mungkin juga kalau tujuannya adalah menghadiri conference, nah di situ kan ada undangan, nah tempatnya kan ada ya di situ ya, terus menginapnya di mana. Demikian juga kalau tujuannya tadi untuk menghadiri kondangan. Nah tentunya kalau kondangan kan biasanya kadang-kadang
seseorang itu bisa menginap ya di tempat saudara gitu ya. Bisa juga kalau misalnya tadi tujuan Anda itu misalnya ingin mengikuti suami ya, misalnya suami teman-teman itu sedang studi lanjut di Amerika, kemudian teman-teman nyusul gitu ya, mungkin keluarga ya, mungkin keluarga nyusul. Nah, kita harus tahu ya, kita harus tahu di mana suami atau pasangan kita itu tinggal di sana, karena nanti akan ditanya gitu. Pertanyaan yang ketiga yang ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah siapa sih yang akan menanggung pengeluaran kita ketika kita berada di US. Jadi ini pertanyaan krusial ya, teman-teman juga harus menyiapkan segala file penunjangnya terkait dengan finansial misalnya, mungkin rekening koran atau apa gitu ya, atau mungkin laporan apa namanya aset dan investasi gitu ya. Pertanyaan yang kelima adalah apakah Anda pernah pergi ke Amerika? Nah, kalau teman-teman sudah pernah melakukan perjalanan ke Amerika, ya jawab aja sesuai dengan realitasnya ya. Jawab kalau Anda sudah pernah ke Amerika. Nah, biasanya nanti akan ditanya mana visanya dan sebagainya. Kalau memang belum pernah ke Amerika, ya jawab aja bahwa kita itu atau Anda itu belum pernah pergi ke Amerika. Pertanyaan yang keenam adalah di mana Anda akan bekerja atau di mana Anda akan belajar. Nah, ini juga harus disiapkan ya jawabannya. Kalau Anda dikirim oleh suatu company dari Indonesia yang ada di US, maka Anda juga harus tahu jawaban yang akan kita berikan nanti ya. Oh, saya bekerja di perusahaan apa, di kota apa gitu ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah apakah Anda kenal dengan orang-orang yang datang ke Amerika pada saat itu ya? Jawab aja, tidak, saya tidak kenal, karena ini juga menjadi pertanyaan jebakan ya menurut saya. Jadi kalau kenal kan mungkin ya apa namanya ada kemungkinan nggak balik, itu juga ada kemungkinan ya teman-teman ya. Pertanyaan kedelapan adalah apa yang akan Anda lakukan di Amerika? Tentunya apa yang akan Anda lakukan di Amerika adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita datang ke Amerika. Kalau kita ingin belajar ya yang dilakukan tentunya belajar. Kalau kita tujuannya adalah bekerja, maka ya yang akan dilakukan adalah bekerja. Kalau tujuannya untuk holiday ya berarti kita tujuannya yang akan dilakukan adalah menikmati view-view yang ada di Amerika Serikat. Pertanyaan yang kesembilan adalah apa yang akan Anda lakukan bila visamu udah habis gitu ya? Jawab aja kalau visanya udah habis ya, saya akan segera maybe balik ke Indonesia atau balik ke negara kita masing-masing gitu ya. Jadi realistis jawabannya. Pertanyaan yang ke-11, apakah Anda sudah memesan tiket? Ya, jawab aja belum ya, karena kita nggak bisa dong memesan tiket tanpa paspor dan visa. Jadi pesan tiket itu dilakukan setelah kita melakukan interview gitu ya. Pertanyaan yang ke-12 ya, apakah ada rencana lain di Amerika? Ya jawab aja apa adanya. Dan kalau misalnya Anda punya rencana lain ya harus realistis disesuaikan dengan finansialnya. Kadang interviewer juga bertanya seperti ini, apakah Anda sudah married? Nah, sesuaikan dengan kondisi Anda, apakah Anda sudah married atau belum. Teman-teman, tadi sudah saya paparkan beberapa daftar pertanyaan visa. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang mana sih yang kemungkinan akan ditanyakan oleh para interview? Jadi, kita harus jeli dan teliti ya. Oke, menurut saya beberapa pertanyaan yang akan sering ditanyakan oleh interview adalah ada 5 poin yang penting ya. Ada 5 pertanyaan pokok yang penting ya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang 5 ini nanti bisa mungkin hanya ditanyakan 2, hanya ditanyakan 3, atau mungkin hanya 1 tapi 1 itu di breakdown terus gitu ya.
Tergantung interviewnya dong. Oke, nah apa sih daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interview visa? Yang pertama adalah mengapa Anda pergi ke Amerika? Itu penting sekali. Yang kedua adalah berapa lama Anda tinggal di Amerika dan Anda itu tinggal dengan siapa di sana. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang menanggung pengeluaran atau living cost ketika Anda itu di Amerika. Yang keempat adalah apakah Anda punya teman ataupun kerabat di Amerika? Ini hati-hati ya dengan pertanyaan. Dan pertanyaan yang terakhir atau yang kelima adalah apakah Anda sudah pernah ke Amerika? Nah, itu biasanya adalah 5 daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interview. Sekarang kita sampai pada hari H, pada saat akan interview visa. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan ketika kita akan melakukan interview visa. Yang pertama adalah jangan lupa teman-teman itu minta doa restu kepada orang tua. Sampaikan bahwa kita itu mau interview visa agar nantinya kita diberikan kemudahan dan kelancaran saat melakukan interview visa. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa teman-teman melakukan checking kembali dokumen-dokumen yang akan diperlukan. Kita cek lagi sebelum kita berangkat ke tempat kedubes ataupun ke konsultan. Nah, kalau dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk interview visa itu sudah lengkap dan kita rasa sudah sudah lengkap gitu ya, maka masukkan ke dalam tas plastik ya. Jadi di sana itu pakainya adalah tas plastik atau tas bening ya, stop bening yang plastik gitu ya, yang ada cekleknya gitu ya. Jadi semua file atau berkas itu nanti dimasukkan ke dalam tas plastik bening gitu ya. Masukkan semua di situ. Kita tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa dompet, tidak boleh membawa tas ya, tas kecil atau apa gitu ya. Jadi barang-barang selain apa yang diperlukan atau dokumen penunjang terkait dengan interview visa tidak boleh dibawa masuk ya. Kalaupun teman-teman itu bisa membawa masuk, mungkin hanya pada sampai di pintu masuk ya. Setelah pintu masuk, nah di situ semua harus dititipkan kepada petugas. Jadi kalau mungkin pada saat step pertama mungkin bisa itu ada kemarin saya lihat ada yang membawa HP, kemudian dompet, minuman, tas kecil juga ada ya saya lihat ya. Tapi pada saat setelah dia masuk di ruangan untuk checking barang itu semua dititipkan di situ. Saran saya sebaiknya teman-teman datang 1 jam sebelum jadwal wawancara. Misalnya jadwal wawancara teman-teman itu ada di jam 9.30, nah silakan datang 1 jam sebelumnya, ya kurang lebih jam 8.30. Kenapa kita harus datang 1 jam sebelumnya? Kita harus mengantisipasi mungkin jalanan macet. Yang kedua adalah kita juga harus mengantisipasi antri ataupun mungkin ada pemilahan dokumen dan lain sebagainya. Ini harus diantisipasi. Kalau pengalaman saya kemarin bersama anak-anak, jadi jadwal interview kami itu jam 8. Kemudian kami berangkat dari hotel jam 7:10 karena jarak hotel dengan kantor konsulat lumayan cukup dekat. Dan kami tiba di tempat konsulat itu kurang lebih jam 7:25. Dan ternyata tahu nggak, ketika saya sampai di depan konsulat jam 7.25, itu di sana itu sudah ngantri berbaris-baris ya. Kurang lebih saya perkirakan ada 20 sampai 25 orang yang sudah mengantri berjejer gitu ya di situ. Dan karena sudah banyak yang ngantri ya saya sama anak-anak langsung aja jejer di belakang mereka. Lalu bagaimana dengan pakaian teman-teman? Pakaian yang penting di sini adalah bebas dan rapi. Jadi teman-teman bisa menggunakan pakaian bebas tetapi dengan catatan rapi.
Kalau saya sarankan teman-teman jangan memakai celana pendek ataupun kaos oblong gitu ya. Gunakan mungkin pakaian yang lebih sopan, misalnya celana panjang ataupun hem yang ada kerahnya, yang penting ada kerahnya gitu ya. Tapi kemarin saya lihat juga ada orang, bukan orang Indonesia sih, dia itu hanya pakai celana pendek sama sama kaos saja gitu ya. Ya mungkin dia udah berulang kali apply visa ya, jadi udah sangat paham gitu ya, dan sangat pede gitu ya. Kalau ada teman-teman yang bertanya, kalau pakai jilbab syar'i, kemudian apa gamis yang gede, kira-kira boleh nggak? Boleh. Kemarin saya lihat juga uh, ada apa namanya ibu-ibu yang pakai dia syar'i banget, jilbabnya gede dan gamisnya gede. Dan ternyata dia datang ke US itu untuk menghadiri conference. Jadi terkait dengan pakaian intinya adalah kita harus memantaskan diri kita sendiri bahwa kita itu pantas untuk mendapatkan visa. Oleh karena itu, kerapian dan kebersihan dari pakaian kita harus kita perhatikan. Untuk teman-teman yang belum tahu lokasinya, di mana sih letak dari atau lokasi dari konsultan Amerika Serikat yang ada di Surabaya, di sini ya, nih, ya, oke. Nah ini cerita saya dan anak-anak ya. Jadi ketika kami udah datang ke area lokasi, jadi kami kan datang kan dari hotel itu jam 7:10 ya, kemudian sampai di lokasi kurang lebih jam 7:25. Nah di sana itu ada sebuah tenda kecil putih ya, fungsinya adalah untuk ya berteduh para pencari visa gitu ya. Tapi kadang-kadang memang nggak cukup dan kadang-kadang di outside di luar dari tenda itu gitu ya. Tapi itu nggak masalah sih kalau misalnya teman-teman cari visanya pagi hari, maka itu nggak terlalu panas gitu ya. Di tenda yang warna putih tadi ada satpam yang akan memberikan informasi kepada kita dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan dan apa yang tidak boleh dibawa. Nah, barang-barang yang tidak boleh dibawa itu harus dititipkan. Kemudian setelah mendengarkan informasi dari satpam, kita harus baris ya, baris 55 gitu ya, 55. Dan tahu nggak rasanya di situ? Aduh, aku sih sedikit nervous ya karena takut, kalau yang aku takutkan itu kalau kalau ada dokumen yang kurang gitu ya, karena kalau ada yang kurang kan nanti kita bisa mengulang, tetapi kan kita harus wirawiri ya, dan itu terkait dengan finansial yang kita keluarkan. Kita maju satu baris yang isinya 5 orang itu maju secara bergantian, diperiksa dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, kalau sudah sampai pada giliran kita, maka yang perlu kita siapkan di petugas yang pertama adalah paspor, kemudian juga KTP, ya. Nanti akan dilihat kesesuaian jadwal dengan nama kita, benar apa tidak. Ya, istilahnya petugas melakukan validasi terhadap identitas yang kita punya. Kalau petugas sudah selesai melakukan validasi terhadap identitas kita, maka dokumen-dokumen yang sudah kita masukkan dalam map plastik putih tadi, kita masukkan ke dalam keranjang. Jadi di situ nanti kita diberikan keranjang ya, keranjang kecil gitu ya, untuk menaruh dokumen-dokumen itu. Dan kita bawa, kita pada antrian berikutnya sambil berdiri mengular gitu ya. Dan ini yang cukup lama waktunya ya, kurang lebih kemarin itu 30 menit berdiri menunggu ya, sebelum masuk pada pintu utama. Nah di situ saya ngobrol-ngobrol sama apa namanya ya, depan belakang saya gitulah, apa tujuannya ke Amerika, sudah pernah belum, dan lain sebagainya. Oke, jadi ya memang kita sedikit nervous sih waktu itu ya. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya kami diizinkan masuk karena sudah gilirannya ya. Jadi di situ ada 2 ibu-ibu yang berjaga dan memberikan instruksi untuk masuk.
Setelah memasuki ruangan, kita harus segera mengeluarkan semua barang-barang yang kita bawa, kecuali dokumen untuk interview visa. Kalau yang untuk interview visa kita memang sudah sendirikan di tempat wadah kecil tadi ya. Nah, barang-barang yang lain seperti handphone, kemudian dompet, kunci mobil, atau mungkin yang uh, lupa membawa minuman ataupun tas kecil yang ditenteng itu ya. Biasanya kan perempuan suka bawa tas kecil yang ditenteng ya. Jadi semua barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan dokumen untuk interview visa harus kita titipkan pada petugas yang ada di situ. Nanti kita akan diberikan sebuah nomor oleh petugas di mana nomor ini berfungsi untuk memudahkan ketika petugas melakukan penyimpanan barang dan juga akan memudahkan petugas ketika akan mengambil barang pada saat pencari visa akan mengambil barangnya. Kalau barang-barang sudah kita titipkan pada petugas yang ada di situ dan kita sudah diberi nomor, teman-teman jangan lupa kita disuruh untuk melewati kayak semacam X-ray ya, yang kayak di bandara itu ya. Jadi itu semacam mental detektor gitu ya, sehingga kalau ada barang-barang yang mencurigakan nanti bisa teridentifikasi di situ. Setelah kita melewati mental detektor tadi, kita diberikan tag number ya, jadi kayak nomor pengunjung gitulah ya, yang itu penting kita gunakan untuk aktivitas berikutnya. Setelah itu kita akan keluar dari ruangan tadi dan kita akan berjalan ke sebuah taman ya, yang panjangnya kurang lebih ya 15 sampai 20 meter menuju pada sebuah bangunan di mana bangunan tersebut adalah tempat untuk melakukan interview. Nah, di depan ruangan besar itu ada petugas yang berdiri di situ dan selalu standby. Dia akan memberikan kita sebuah nomor ya, nomor ya istilahnya nomor antrian untuk kita melakukan interview visa. Nah, setelah kita mendapatkan nomor antrian, kita itu bisa duduk-duduk di tempat duduk yang sudah disediakan di situ ya. Di situ cukup banyak sih tempat duduk, kita bebas. Tapi saran saya teman-teman jangan jauh-jauh dari petugas karena nanti ketika dipanggil kita takutnya tidak dengar. Di area ini waktunya cukup lama juga ya teman-teman. Kalau saya perhatikan kemarin itu sampai 30 menit ya kami dipanggil, dan setelah waktunya kami dipanggil, kami langsung masuk ke dalam ruangan dan di dalam ruangan itu ternyata banyak sekali orang ya, ada sekitar 20-an lah ya, yang ada yang duduk-duduk di situ, ada yang sedang verifikasi data, ada yang sedang melakukan interview visa. Jadi tempatnya itu jadi satu, tempat menunggu, tempat verifikasi data, tempat interview visa. Ruangan itu ada beberapa loket ya teman-teman. Loket yang pertama adalah loket untuk validasi dari data yang kita punya. Nah, setelah menunggu beberapa lama, akhirnya saya dipanggil di loket 1. Kemudian saya ditanya mana paspornya. Jadi beberapa dokumen yang perlu teman-teman persiapkan di loket 1 adalah paspor, kemudian DS-nya harus dibawa ya, ini harus karena tanpa DS maka tidak akan berlanjut proses berikutnya. Kemudian karena saya mencari visa bersama anak-anak, saya juga ditanyakan terkait dengan akte kelahiran. Kemudian saya mencari visa J2, maka saya ditanya siapa pemegang J1-nya. Saya jawab aja pemegang visa J1-nya adalah suami saya ya, karena suami saya sedang ngambil PhD di luar negeri. Dan untuk keabsahan dari hubungan saya dengan suami, saya ditanya juga terkait dengan surat atau buku nikah. Setelah petugas selesai melakukan validasi terhadap data-data yang kita bawa, kita kemudian disuruh melakukan sidik jari. Jadi 10 jari kita itu disuruh sidik jari ya. Jadi semuanya, saya, anak-anak, semuanya. Nah, setelah itu kita disuruh menunggu untuk beberapa saat lagi
eee, menunggu untuk antrian berikutnya, yaitu antrian, interview visa. Ini memakan waktu cukup lama, ini adalah waktu yang paling menegangkan ya teman-teman ya, kurang lebih 30 menit kami kemarin itu menunggunya ya. Nah, setelah menunggu kurang lebih 30 menit, akhirnya kami dipanggil ke loket 2. Loket 2 adalah tempat untuk melakukan interview visa. Jadi kita itu berdiri berhadapan-hadapan dengan penginterviewnya dan ada batas dinding kaca ya. Ada batas dinding kaca, jadi kita tidak berhadapan secara langsung, tetapi ada pembatasnya dan kita berdiri gitu ya. Kita berdiri di depan kaca itu. Kemudian mulailah dilakukan tanya jawab terkait dengan kedatangan kami ke Amerika. Yang ditanyakan kepada kami adalah yang pertama adalah apa sih tujuan dari saya dan anak-anak melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Kami jawab aja sesuai dengan tujuan kami datang ke Amerika, yaitu bahwa kami ingin menyusul suami saya yang sudah berada di Amerika. Kemudian pertanyaan semakin berlanjut, sudah berapa lama suamimu di Amerika? Ya, saya jawab aja apa adanya bahwa suami saya sudah berada di Amerika kurang lebih selama 1 bulan karena suami saya sedang melakukan atau sedang belajar di Amerika Serikat. Kemudian kami juga ditanya untuk berapa lama sih kita itu akan tinggal di Amerika. Kami menjawab sesuai dengan tujuan dari lamanya pembelajaran suami saya, yaitu kurang lebih 4 tahun ya. Otomatis kami akan stay di Amerika kurang lebih selama 4 tahun. Pertanyaan yang paling penting adalah dari mana sumber biaya untuk living cost kami tinggal di Amerika Serikat selama kurang lebih 4 tahun. Kami sampaikan kepada penginterview visa bahwa untuk terkait dengan urusan studi, suami saya mendapatkan scholarship. Kemudian tadi di awal saya jelaskan ya teman-teman, kenapa sih kita harus memahami pertanyaan visa. Nah, di sini ya tujuannya ya. Di samping itu saya juga menyiapkan file penunjang terkait dengan dari mana sumber biaya untuk kami selama di Amerika. Jadi file penunjang yang saya siapkan adalah yang pertama adalah rekening koran. Saya melakukan print out semua rekening koran yang kami punya ya. Kemudian yang kedua adalah kami menyiapkan laporan aset dan investasi yang kami punya, apapun itu ya, sehingga nanti kalau misalnya masih meragukan jawaban kami, maka kami akan menyodorkan 2 poin file penunjang itu. Nama suami saya itu kemarin divalidasi ya, jadi siapa nama suami saya gitu kayaknya beliaunya itu ngetik gitu ya, dia menanyakan, apakah bla 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 ini adalah nama suamimu? Saya jawab aja ya, oke. Dan ibu penginterview visa itu melakukan ketik-ketik ya di komputernya ya. Saya juga kurang paham dia ngetik apa ya. Ketik-ketik, kemudian setelah ketik beberapa menit, kemudian dia mengatakan, ya, your visa has been approved. Dan kami mendapatkan kertasnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kami diberikan kertas ini dan kami langsung sumringah ya, langsung sumringah. Jadi ketika keluar dari ruangan itu kami bisa bernapas lega gitu ya. Karena stresornya sudah terlalui. Nah, itu tadi ya beberapa pengalaman yang bisa saya ceritakan ketika kami melakukan interview visa. Semoga dengan melihat video ini teman-teman menjadi lebih ada pemahaman dan ada gambaran ketika akan melakukan interview visa. Oke teman-teman, semoga yang sedang melakukan interview visa mendapatkan atau di-approve oleh penginterview visa. Terima kasih sudah menonton video kami.